Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Bayu Widarto. Semoga teman-teman senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan dan energi kreatif ya. Kali ini kita akan diskusi lagi membahas mengenai dunia perfilman. Dalam hal ini yaitu pada penceritaan atau penulisan skenario. Nah, seringkali ketika saya diskusi dengan teman-teman ya, mengenai cerita yang ingin dikerjakan atau diproduksi untuk filmnya, teman-teman tersebut menyampaikan bahwa ada kesulitan-kesulitan ketika membuat logika dalam penceritaan. Nah, kesulitan-kesulitan tersebut terjadi karena adanya celah-celah yang harus ditutupi mengenai logika di cerita. Nah, logika ini penting, teman-teman. Ya. Logika itu setidaknya dalam film ada yang kita bisa sebut logika real. Logika real ini logika nyata, logika seperti umumnya yang kita lakoni setiap hari. Ya. Nah, kalau orang seperti ini menjadi sedih, kalau kemudian orang dipukul memarnya seberapa, kalau orang keluar dari rumah sakit ya begitu sulitnya kok kemudian ada di beberapa sinetron sangat mudah dan tidak ditangkap oleh satpam dan segala macam. Nah, itu termasuk beberapa logika-logika yang melawan logika real, logika nyata. Ada logika lain yaitu logika art. Logika dalam film, logika yang biasa digunakan dalam film-film art, film-film yang sebenarnya ini adalah bagaimana cara mengisahkan ya kesan, bagaimana cara mengisahkan impresi itu kemudian digambarkan dalam visual ya. Misalnya dalam pendopo ada dua orang, kemudian ketika mereka berangkulan menjadi anak kecil itu bukan kemudian sulapan, tetapi dia menggambarkan perasaan ketika bertemu itu seperti dulu sewaktu masih kecil ya ingatannya, karena mungkin mereka akan dua orang tersebut yang bertemu adalah teman sahabat karib masa kecil yang baru ketemu lagi ketika dewasa, betapa kangennya. Nah, gambaran-gambaran itu yang digunakan untuk film art ya. Kemudian ada logika film ya. Logika film ini logika yang bisa diterima hanya di film tersebut. Biasanya digunakan di film kartun begitu ya. Misalnya di Tom and Jerry ketika dia ditembak nggak mati kemudian kecepit pintu jadi seperti kertas, kemudian kembali lagi lari, kulitnya terbakar, bulunya seperti jaket yang dipakai ada resletingnya. Itu logika di film itu saja ya. Jadi ada logika real, logika film, ada logika real ya, film art dan logika real ya. Nah, kemudian ada celah-celah lagi dalam penggarapan cerita. Celah-celah tersebut biasanya sebabkan oleh beberapa hal. Ini dilihat dari sumber-sumber celahnya itu atau plot hole-nya itu. Ya, yang pertama yaitu karakter plot holes ya. Karakter plot holes ini celah logika penceritaan yang tidak masuk akal disebabkan atau dilihat dari bagaimana kita membuat karakter ya. Maka biasanya ini tidak logisnya itu dilihat dari bagaimana respon karakter itu ya. Kalau karakter itu keseluruhan ya, misalnya protagonis, antagonis dan segala macam. Jadi respon dari karakter, kemudian sikap, pilihan keputusan, pilihan aksi itu seringkali tidak konsisten. Nah, tidak konsistensi ini menyebabkan logika ini menjadi ditabrak. Misalnya kita menceritakan seorang yang karakternya itu pemarah. Oh, kalau dia pemarah, misalnya ini istri pemarah. Kalau diceritakan mendapati seorang suami yang misalnya
sedang makan bersama dengan teman-teman yang lain, termasuk di situ ada perempuan, kalau nanti ketemu gimana ya? Dalam logika kita sebagai penonton, wah ini mesti istrinya marah gitu. Ini logika karakter. Ternyata istrinya tersebut ketemu dan tidak ada masalah, tidak kenapa-napa. Wah ini penonton jadi bertanya-tanya, kenapa nih, apa sebabnya nih? Tidak ada sebab, tidak ada motif yang lain, tetapi kok berubah, ada perubahan dari karakter itu, maka di situ bisa menjadikan celah ya, plot hole yang dari karakter atau karakter plot holes. Yang kedua yaitu Deus ex machina plot holes. Deus ex machina itu kebetulan yang dikirimkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan seperti sangat berperan dalam cerita itu, sehingga banyak kebetulan yang dilalui oleh karakter dalam sebuah cerita. Misalnya dia ketabrak kemudian tidak mati, dia kemudian berlari dikejar mobil, tetapi tetap saja mobil itu tidak bisa menangkap dia gitu. Atau dia sedang mau ditembak, ternyata kemudian dia ada sesuatu hal yang membuat dia luput dari tembakan. Jadi kebetulan ini yang menjadi celah dari apa yang kita sebut dengan Deus ex machina plot holes. Jadi tidak konsisten terhadap hal-hal yang bersifat kebetulan. Yang ketiga yaitu naratif plot holes. Nah, ini ketidakkonsistenan pada logika cerita. Misalnya cerita itu seseorang anak yang sudah terlambat mau berangkat sekolah, ya dia mau berangkat sekolah sudah terlambat, dia berlari, kemudian di situ dia dikejar anjing, kemudian dia harus ngumpet di satu tempat, ternyata anjing itu mengejar lagi, kemudian dia pilih menyebur ke kali, kemudian dia lari lagi karena ternyata anjing itu bersama dengan kawanan anjing yang lain, kemudian dia naikin portal, kemudian dia banyak yang harus dilalui dia, kemudian dia sampai sekolah itu bajunya ya jadi tetap kering dan dia tidak terlambat ke sekolah. Padahal di awal tadi kita sudah ceritakan dia itu sudah buru-buru, artinya logika waktunya aja sudah enggak logis nih. Nah, kira-kira itulah karakter plot holes, salah satu contohnya. Kemudian yang keempat yaitu logic plot holes. Logic plot holes ini persoalan kejanggalan yang tidak bisa diterima akal. Misalnya orang tadi banyak yang saya temukan di beberapa sinetron ya, dia dipukul begini, wah nanti yang terjadi dia keluar darah di sini, atau memarnya di sini loh, dipukul sini kok memarnya di sini, ditabrak mobil entah bagaimana dari posisi mana. Kalau di rumah sakit selalu saja yang diperban di bagian sini. Padahal misalnya itu kalau dibahas dari kedokteran, di medis pun akan, ahli medis pun akan, kok bisa ya, kok bisa ketabraknya situ, kok kemudian diperban sini, dan diperban pun masih banyak darah yang mengucur. Nah, apakah ini juga logis dalam penanganan medis? Nah, itu kan juga harus di teman-teman riset betul. Maka logika ini seringkali jadi celah meleset karena teman-teman barangkali kurang dalam riset, ya, kurang dalam memahami hal-hal yang sifatnya psikologis gitu ya. Ini kalau orang yang pemarah itu kalau menumpahkan kemarahan akan menjadi seperti apa, kerusakan apa yang dihasilkan dan segala macam. Kalau orang pendiam nanti marahnya seperti apanya. Ini logika yang harus kita jaga tadi ya, dari 4 hal tadi. Karakter plot holes ini dasarnya dari karakter, kemudian Deus ex machina ini kebetulan yang jadi janggal karena jadi nggak konsisten terhadap cerita. Naratif plot holes itu logika, bisa jadi logika waktu, bisa jadi logika, prinsipnya adalah logika yang ditabrak atau tidak konsistenan dalam sebuah cerita itu ya. Kemudian juga logic plot hole ini logika dasar dari kejanggalan yang
harusnya tidak seperti itu kok terjadi begitu gitu. Ya, orang jatuh dari ketinggian sekian kok ya tidak mati, tidak patah tulang dan segala macam. Kira-kira itu yang bisa saya bagi buat teman-teman. Semoga dalam membuat cerita ini bisa mengurangi risiko-risiko terjadinya plot hole dan cerita itu bisa diterima oleh penonton. Ya, demikian yang bisa saya bagikan buat teman-teman sekalian. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan serta energi kreatif oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mau ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Muhammad Bayu Widarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.